Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan membagikan satu artikel yang saya tulis tentang manusia sejati di dalam Kristus. Kita akan lihat seperti apa manusia sejati dalam Kristus dan beberapa contoh atau tokoh tentang manusia sejati ini, sehingga ini bukan hanya sekedar teori, tetapi ada fakta atau bahwa Kristus datang menebus kita dan memberikan bukti atau uh, apa namanya contoh-contoh yang kita bisa teladani sebagai orang percaya yang mengikuti Kristus. Nah, saudara-saudara, ada seorang wanita dari agama Bahai kami mengajar dia. Menurut kepercayaan Bahai, semua agama sama benarnya. Mereka percaya, misalnya, bahwa Yesus hanyalah seorang guru yang hebat, seperti Buddha. Ya. Dia buka jalan, tetapi salah satu dari banyak jalan menuju Allah. Karena wanita Bahai hanya berbicara bahasa Inggris, lalu ada seorang India yang menerjemahkan untuknya. Dalam ceramahnya dia berkata, matahari terbit di pagi hari. Dan ketika matahari terbit di langit, matahari bersinar di berbagai jendela satu. Nah, setiap agama mewakili sebuah jendela yang melaluinya cahaya itu bersinar. Yesus adalah salah satu yang setia apa yang dikatakannya. Tetapi pada akhir kalimat dia menambahkan dalam bahasanya sendiri, saya mohon berbeda dengan Anda. Yesus Kristus bukanlah jendelanya, tapi dia adalah terang itu sendiri. Artinya dia adalah matahari atau sinar matahari itu sendiri. Nah, saudara-saudara, Yesus mengambil kemanusiaan kita, membersihkannya dan mengubahnya menjadi manusia yang suci dan mulia. Dia menjadikan manusia sebagai tabernakel kehadiran Allah, bait Roh Kudus. Ketika Adam yang pertama jatuh dalam dosa, nah efek dari kejatuhan Adam itu adalah manusia yang sudah rusak oleh dosa tersebut. Artinya gambar dan rupa Allah dalam kemanusiaan itu telah rusak. Sehingga semua keturunan dari Adam dan Hawa yang memakai kemanusiaan Adam itu juga mengalami satu kerusakan dari Adam yang merusak kemanusiaan Adam itu, membersihkannya, mengubahnya atau mentransformasinya menjadi kemanusiaan yang mulia kembali, sama seperti kemanusiaan Adam yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara, ada perbandingan yang paralel di sini antara Yesus sebagai Adam yang kedua dan Adam sebagai manusia yang pertama. Nah, kemanusiaan dari Adam yang pertama ini telah rusak dan kita mewarisi efek tersebut akibat dari kesalahan atau kejatuhan Adam, tetapi kita tidak mewarisi dosanya Adam. Dosanya Adam ya Adam yang menanggung ya, tetapi kita terkena dampaknya. Ya, sama seperti ada satu ilustrasi. Misalnya ada seorang kepala keluarga, ya, dia ada seorang pejabat. Dia menjabat lalu dia terkena kasus hukum. Misalnya dia korupsi ataupun dia melakukan satu tindakan kriminal. Ya, akibatnya dia harus diseret ke pengadilan dan dia menanggung hukuman dari perbuatannya tersebut. Yang dipenjara tentu orang tersebut, bukan istri ataupun anaknya. Tetapi istri dan anaknya itu juga menderita. Karena apa? Terkena efek dari perbuatan sang bapak atau suami tersebut. Nah, saudara, demikian. Misalnya keluarga atau anak istrinya harus menanggung malu, kita, ya, mungkin ekonomi mereka, morat-marit, dan sebagainya. Nah, itu adalah efek dari kesalahan ayah atau sang suami atau pejabat itu. Nah, demikian juga kita yang adalah manusia melalui garis keturunan Adam, kita menderita dari efek kejatuhan Adam tersebut.
yaitu kemanusiaan kita menjadi luka, kemanusiaan kita itu menjadi tidak sempurna. Tetapi tetaplah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita masih tetap punya kehendak bebas, kita masih bisa meresponi anugerah itu dengan kehendak bebas kita, kita memiliki iman, ya. Tetapi semuanya itu tidak cukup karena pada dasarnya kemanusiaan kita sudah rusak. Kehendak bebas kita yang ada di dalam gambar dan rupa Allah di dalam kemanusiaan yang rusak itu tidak bisa menjangkau atau tidak bisa mencapai satu ketaatan yang sempurna, ya, sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan dosa itu semakin membuat kita tenggelam di dalam kebinasaan. Nah, sehingga setiap keturunan Adam itu maka akan mengalami yang namanya kematian, baik kematian secara rohani, kemudian lama-kelamaan akan mengalami kematian secara fisik. Sehingga kematian itu adalah sesuatu yang asing sebetulnya bagi natur manusia itu sendiri. Sebab manusia diciptakan oleh Allah pada mulanya bukan untuk mati. Mati itu akhirnya menjadi sesuatu dampak atau musuh dari kejatuhan itu. Ya, sehingga Paulus mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, itu betul. Sehingga akibat dosa itu adalah kita akan menuju kepada kematian, baik secara physically, secara rohani maupun secara fisik. Nah, saudara-saudara, kemanusiaan kita, ya, di mana di dalamnya ada kehendak bebas, ada gambar dan rupa Allah, di dalam gambar dan rupa itu ada kehendak bebas. Nah, kehendak bebas kita itu harusnya digunakan untuk ketaatan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa taat secara sempurna. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menaati Allah, dan akibatnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibatnya tidak ada terang Allah, kemuliaan Allah, yang ada adalah kegelapan, dan akhirnya manusia terus melakukan dosa, dan akhirnya akan menuju pada kematian atau kebinasaan. Nah, itulah kemanusiaan yang kita pakai, kemanusiaan Adam yang lama. Kristus datang, dia berinkarnasi, dia firman menjadi manusia, dia mengambil kemanusiaan Adam tersebut melalui Roh Kudus dan kemanusiaannya Bunda Maria. Nah, dia mengambil kemanusiaan Adam itu, lalu dia menggantikan Adam dengan kehendak bebas yang dia miliki, dengan ketaatan. Kehendak bebas, ya, dia melakukan satu karya penebusan dan kehendak bebasnya dan ketaatannya, karena tanpa kehendak bebas maka hanya seperti robot. Tetapi Yesus melakukannya dengan kehendak bebas, yang kita bisa lihat contoh bagaimana dia berdoa di Taman Getsemani, ya, dia mengalami berbagai macam pergumulan. Tapi semuanya itu di dalam koridor dia sebagai manusia yang memiliki satu ketaatan yang total. Dalam Filipi pasal 2, kita bisa baca, ya, dalam keadaannya sebagai manusia dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah ketaatan total untuk menggantikan ketidaktaatan Adam dan kita semua. Ya, sehingga ketidaktaatan itu dikalahkan oleh ketaatan total, dan akibatnya Yesus itu harus mati supaya di atas kayu salib dia mati untuk mengalahkan dosa tersebut. Karena dosa itu pada dasarnya adalah pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap hukum Allah, dan Kristus menggantikannya dengan ketaatan total di atas kayu salib. Lalu dia mati, dia masuk ke dalam kerajaan maut, alam maut, Hades itu, untuk mengalahkan kematian dengan cara dia bangkit lagi, dan kebangkitannya itu dia menunjukkan bahwa dia hidup, artinya kematian itu dikalahkan, dan juga penguasa Hades atau kerajaan maut itu dikalahkan, yaitu iblis sendiri. Nah, saudara-saudara, dengan kebangkitan Kristus, berarti kemanusiaan yang dia pakai, yaitu kemanusiaan Adam, itu adalah kemanusiaan yang sudah taat, artinya kemanusiaan yang sudah mengalahkan dosa, kemanusiaan yang masuk ke dalam Hades untuk mengalahkan kematian, dan kemanusiaan yang sudah mengalahkan kuasa iblis. Jadi kematian, dosa, iblis itu dikalahkan oleh Kristus yang memakai kemanusiaan kita. Sehingga kemanusiaan itu ibarat seperti pakaian baru yang diberikan kepada kita. Sehingga kita lahir secara fisik dari kemanusiaan Adam, tetapi ketika kita punya iman dalam kehendak bebas kita, meresponi anugerah itu,
penebusan Kristus itu yang dicurahkan oleh Roh Kudus, maka iman dan anugerah itu akan menyatu, melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Seperti dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, Efesus pasal 2 ayat 8, kemudian beberapa ayat yang lain ya kalau kita baca bahwa kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Itu artinya apa? Kemanusiaan Adam yang lama, ketika kita kemanusiaan Adam lama yang masih mengandung kehendak bebas itu meresponi anugerah itu, akhirnya mendatangkan kemanusiaan yang baru. Jadi ini ada kayak perpaduan antara benih sperma dan ovum melahirkan satu benih yang baru ya, yaitu manusia atau bayi gitu. Sama seperti dalam spiritual. Kita punya iman, lalu dalam kehendak bebas kita meresponi anugerah itu, terjadilah perpaduan. Memang saudara-saudara, iman yang kita miliki itu adalah iman yang berasal dari kemanusiaan Adam yang lama. Karena kita lahir dari kemanusiaan Adam yang lama. Semua manusia lahir dari kemanusiaan Adam yang pertama. Tetapi dalam kemanusiaan Adam yang pertama itu masih mengandung gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, di dalamnya ada kehendak bebas. Nah, kita percaya bahwa kehendak bebas, iman yang kita miliki, yang bisa meresponi anugerah Allah itu, itulah yang disebut dengan sinergi. Ya, nah sinergi ini adalah karya dari Roh Kudus. Sekali lagi, dalam kemanusiaan Adam, iman, kehendak bebas kita itu tidak bisa mencapai satu ketaatan yang total. Oleh sebab itu, kita belum bisa mengalahkan dosa. Dosa belum dikalahkan, kematian belum dikalahkan, dan iblis belum dikalahkan. Jadi untuk mengalahkan itu semua, dengan kehendak bebas kita, usaha kita, iman kita saja itu tidak cukup. Harus bersinergi dengan anugerah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di sepanjang segala zaman, ya banyak usaha-usaha manusia yang sudah dilakukan untuk mencapai satu kesempurnaan. Tetapi dengan kehendak bebas mereka, pikiran mereka, pengetahuan mereka, kepandaian, nah itu semua dicurahkan, baik itu dalam wujud budaya, agama, filsafat, kepercayaan, ya ajaran-ajaran yang lain dan berbagai macam religion dan filosofi, ya manusia selalu berusaha untuk mencapai yang namanya kesempurnaan dengan iman dan kehendak bebas dan kepandaian, kepintaran, pengetahuan mereka. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mencapai kesempurnaan itu, sebab tidak ada ketaatan yang total. Tidak bisa ada ketaatan yang total, sebab kita sudah ada di bawah kuk dosa itu atau di bawah kemanusiaan Adam yang lama itu. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Yesus perlu datang mengambil kemanusiaan Adam yang lama ini, menggantikannya, mengubahnya, mentransformasinya menjadi kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Kristus. Itulah sebabnya artikel ini saya menulis bahwa Yesus datang mengambil kemanusiaan kita, mengubahnya menjadi kemanusiaan yang suci dan mulia. Dan itulah yang diberikan, yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam wujud anugerah itu yang akan masuk kalau kita membuka pintu iman kita dengan dengan iman kita. Nah, Efesus pasal 2 ayat 8 bahwa dikatakan keselamatan itu bukan hanya karya iman kita, bukan perbuatan kita, tetapi adalah anugerah yang bekerja bersama dengan iman. Itulah sinergi yang mendatangkan keselamatan. Nah, saudara-saudara, dia menjadikan manusia kita sebagai kehadiran Allah. Jadi kita adalah tabernakelnya Allah, baik Roh Kudus. Melalui kenaikannya Yesus, dia bahkan membawa sifat manusia kita ke surga bersama dia. Bagaimana orang bisa berkata, saya hanya manusia yang rendah dan murah? Terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita harus melepaskan sifat atau natur manusiawi kita. Semakin seperti Allah, kita akan menjadi semakin tidak manusiawi. Namun itu tidak benar. Satu-satunya waktu kita menyangkal kemanusiaan kita adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Semakin jauh kita melangkah dari Allah, maka kita semakin kehilangan kemanusiaan kita. Sebab itu kita perlu kembali kepada Allah untuk memulihkannya. Ya,
Jadi satu-satunya cara ya kembali kepada Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itulah yang akan mencurahkan kemanusiaan baru itu kepada kita melalui iman kita sehingga terjadi perpaduan menghasilkan satu kemanusiaan yang baru seperti perpaduan antara sel sperma dan ovum, perpaduan antara iman dan anugerah itu mendatangkan satu kemanusiaan yang baru. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-14 ya, itu diceritakan juga seperti itu. Menjadi manusia yang sejati berarti menjadi seperti Kristus yang adalah benar-benar Allah. Tetapi juga benar-benar manusia seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Jika kita mengatakan aku hanya manusia biasa, bukan berarti itu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kita telah melihat satu contoh manusia sempurna dan bagaimana menjadinya, yaitu Yesus. Sehingga Yesus itu menjadi pola manusia yang sempurna, contoh teladan dari manusia yang sempurna. Sebab dialah buah sulung itu, dialah the first our brother, dialah manusia yang sempurna yang pertama itu. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita apa artinya kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi benar-benar manusia dan memberi kita kekuatan untuk menjadi seperti Dia. Kita mengenakan kemanusiaan Kristus sebagai kemanusiaan Adam yang baru untuk mengubah manusia atau individu pribadi-pribadi ini menjadi manusia yang sejati, yaitu manusia seperti Kristus. Ini bukan teori atau konsep pikiran saja, bukan filsafat, bukan kepercayaan saja, agama atau teori konsep, tetapi telah nyata di dalam sejarah. Firman jadi manusia telah menjadi sejarah supaya manusia yang fana menjadi manusia ilahi. Dan ini terus berlanjut di sepanjang zaman. Dan di sini ada banyak bukti ya bahwa Kristus datang menebus kita, lalu Dia mengatakan kita harus menjadi manusia yang ilahi, manusia yang terus disempurnakan. Hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu mengikut aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Kristus. Tetapi apakah ada bukti di sepanjang zaman ini bahwa perkataan Kristus itu terbukti benar atau digenapi? Tentu ada ya di sini. Yesus datang untuk mengubah banyak orang menjadi manusia sejati dalam Kristus. Nah, contohnya ini siapa? Contohnya adalah teladan dari para orang-orang kudus yang dalam berbagai video saya sudah banyak menjelaskannya. Seperti Terang Jasa Anastasia, Ekaterina, kemudian ada Saint Brendan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh manusia seperti Kristus. Nah, kali ini kita akan lihat 3 tokoh ya, atau 3 manusia yang memiliki teladan iman yang telah mengenakan kemanusiaan Kristus sehingga mereka menjadi manusia seperti Kristus. Antaranya adalah Nisa, Gregoris dari Nisa, Tatiana, dan Sino. Ya, kita akan lihat yang pertama Gregory dari Nisa. Ini adalah ikon dia. Gregory dari Nisa. Gregoris dari Nisa ini dia adalah seorang uskup dari Nisa. Dia adalah adik dari Saint Basil atau Basilius Agung. Ya, Nisa Gregoris dari Nisa diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh gereja. Kelahiran dan masa hidupnya terjadi pada saat perselisihan Arian mencapai puncaknya. Setelah menerima pendidikan yang sangat baik, ia pernah menjadi guru retorika. Ya, dia ahli retorik. Pada tahun 372, ia ditabiskan oleh Basilius Agung, kakaknya, sebagai uskup kota Nisa di Kapadokia. Nah, Gregorius adalah seorang penganjur gigi ortodoksi. Dan ia berperang melawan bidat Arya, ya, dan saudaranya bersama dengan saudaranya Basil. Gregory dianiaya oleh orang-orang Arya, yang olehnya ia dituduh secara salah menggunakan properti gereja. Dan dengan demikian kehilangan tahtanya dan dia diasingkan ke Ankira. Pada tahun berikutnya, Gregory kembali digulingkan dari jabatannya oleh Dewan para Uskup Arian, ya, di mana dia tidak hadir dalam konsili atau sidang itu, tapi dia terus mendorong kawanannya di dalam ortodoksi, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Nah, setelah kematian Kaisar Van tahun 378, Gregorius dikembalikan ke katedralnya dan diterima dengan gembira oleh kawanannya.
Saudaranya Basil Agung meninggal pada tahun 379. Nah, dengan susah payah Gregory dari Nisa ini berjuang atas kehilangan saudara dan pembimbingnya. Dia menyampaikan orasi pemakaman untuk kakaknya dan menyelesaikan tulisan Basil tentang 6 hari penciptaan para bidat yang menolak mengakui keperawanan kekal Bunda Allah. Di antara lain lagi tentang ekstrim yang berlawanan, yaitu menyembah Bunda Allah, sementara Allah sendiri juga dikecam oleh konsili. Dia mengunjungi gereja-gereja di Arab dan Palestina yang terinfeksi oleh ajaran sesat Arius, ya, Arya, dan menegaskan ajaran ortodoks tentang Theotokos yang tersuci. Dalam perjalanannya kembali, Gregory mengunjungi Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya. Pada tahun 381, Gregory adalah salah satu tokoh utama konsili ekumenis yang kedua yang di Konstantinopel, ya, melawan ajaran sesat dari Makedonia, ya, yang secara salah mengajarkan tentang Roh Kudus. Pada konsil ini atas perkataan Gregory, simbol iman Nikia atau pengakuan iman Nikia itu diselesaikan. Bersama dengan uskup lainnya, Gregory menegaskan bahwa Sang Gregory sang teolog sebagai uskup agung Konstantinopel. Pada tahun 383, Gregory dan Nisa berpartisipasi dalam konsili di Konstantinopel, di mana ia mengkhotbahkan satu khotbah tentang keilahian Sang Putra dan Kudus. Pada tahun 386, ia kembali ke Konstantinopel dan diminta berbicara di orasi pemakaman untuk mengenang permaisuri Prasilia. Sekali lagi pada tahun 394, Gregory hadir di Konstantinopel di konsili setempat bersidang untuk menyelesaikan masalah gereja di Arab. Gregory dan Nisa adalah seorang pembela dogma-dogma ortodoks yang berapi-api dan guru kawanan yang bersemangat, seorang bapak yang baik hati dan berbelas kasih kepada anak-anak rohaninya, dan pendoa syafaat di pengadilan. Dia terkenal oleh kemurahan hatinya, kesabaran, dan cinta damai. Nah, setelah mencapai usia tua, Gregory ini meninggal tak lama setelah konsili Konstantinopel. Bersama dengan orang-orang sejamannya, Basil, Gregory sang teolog, Gregory dari Nisa ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan gereja di masa lalu. Saudarinya, Makrina, menulis kepadanya, engkau terkenal di kota-kota dan pertemuan-pertemuan orang di seluruh distrik. Gereja meminta bantuan. Nah, Gregoris tinggal di dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Kristen yang paling mendalam di abad keempat. Diberkati dengan bakat filosofis, ia melihat filsafat sebagai sarana untuk penetrasi lebih dalam ke makna otentik wahyu ilahi. Gregory meninggalkan banyak karya luar biasa mengenai dogma gereja, serta khotbah-khotbah dan pengajaran. Maka dia disebut Bapak dari para Bapak. Kemudian kita lihat Theodosius yang agung, ya, seorang petapa Zenobit, diperingati setiap tanggal 11 Januari. Nah, ini ikonnya Theodosius. Kita lihat Theodosius yang agung hidup pada abad ke-6 dan merupakan pendiri monastik Zenobit, ya. Dia dilahirkan di Kapadokia dari orang tua yang saleh, diberkati dengan suara yang indah. Dia rajin bekerja keras, membaca dan menyanyi di gereja. Theodosius berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan membimbingnya menuju keselamatan. Pada tahun-tahun awalnya, ia mengunjungi tanah suci dan bertemu dengan Saint Simeon Stylic, ya, yang memberkatinya dan menubuatkan pelayanan pastoral masa depan untuknya. Merindukan kehidupan menyendiri, Theodosius menetap di Palestina, tinggal di sebuah gua terpencil, di mana menurut tradisi ketika orang Majus telah menghabiskan malam, telah datang untuk menyembah juru selamat setelah kelahirannya. Nah, di gua yang sama Theodosius menetap. Dia tinggal di sana selama 30 tahun dalam kehidupan puasa yang keras dan doa tanpa henti. Orang-orang berbondong-bondong ke pertapa ini dan ingin hidup di bawah bimbingannya. Ketika gua tidak bisa lagi menampung semua biarawan, Theodosius berdoa agar Tuhan sendiri menunjukkan tempat bagi para biarawan. Mengambil pendupaan dengan arang dingin dan dupa, biarawan itu mulai berjalan ke padang pasir. Nah, di tempat tertentu arang terbakar dengan sendirinya dan asap dupa mulai naik. Di sini biarawan tersebut mendirikan Giora Zenobit pertama atau yang disebut dengan lava, artinya luas atau padat, banyak penghuninya.
Segera Lavra Saint Theodosius ini menjadi terkenal hingga 700 biarawan berkumpul di sana. Menurut wasiat terakhir Theodosius, Lavra memberikan pelayanan kepada sesama, memberikan bantuan kepada orang miskin, dan menyediakan tempat berlindung bagi para pengembara. Theodosius sangat berbelas kasih. Suatu ketika terjadi kelaparan di Palestina dan banyak orang berkumpul di biara, para biarawan itu memerintahkan agar semua orang masuk ke dalam biara. Murid-muridnya jengkel, mengetahui bahwa biara tidak memiliki sarana memberi makan semua orang yang datang. Namun ketika mereka pergi ke tempat pembuatan roti, mereka melihat bahwa melalui doa-doa sang abad tersebut, ya, tempat itu dipenuhi dengan roti. Mujizat ini diulang kali setiap kali Theodosius ingin membantu orang miskin. Di biara, Theodosius membangun sebuah rumah untuk menampung orang asing, rumah sakit terpisah untuk para biarawan dan orang awam, dan juga tempat berlindung bagi yang sekarat. Melihat orang-orang dari berbagai negeri berkumpul di Lavra, orang suci itu mengatur pelayanan dalam berbagai bahasa, Yunani, Georgia, dan Armenia. Semua berkumpul untuk menerima misteri suci di gereja besar, tempat liturgi suci dan agung dilantunkan dalam bahasa Yunani. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Anastasius tahun 491 sampai 518, muncullah bidat Eutychius dan Severus yang tidak mengakui sakram maupun imam. Kaisar menerima ajaran palsu tersebut dan ortodoksi mulai menderita penganiayaan. Theodosius dengan teguh membela ortodoksi dan menulis surat kepada Kaisar atas nama para biarawan, di mana mereka mencela dia dan membantah bidat dengan ajaran konsili ekumenis. Dia menegaskan lebih lanjut bahwa para penghuni gurun dan para biarawan akan datang dengan tegas mendukung ajaran yang ortodoks. Kaisar mengendurkan penganiayaannya untuk sementara waktu, tetapi kemudian ia memperbarui penganiayaannya terhadap kaum ortodoks. Elder yang kudus ini kemudian menunjukkan semangat yang besar untuk kebenaran. Dia meninggalkan biara, datang ke Yerusalem, dan di gereja dia berdiri di tempat tinggi dan berteriak agar semua orang mendengar. Siapapun tidak menghormati 4 konsil ekumenis, biarkan dia terkutuk. Karena tindakan kerasnya ini, ia dikirim ke penjara, tetapi segera kembali setelah kematian Kaisar. Nah, Saint Theodosius melakukan banyak penyembuhan dan mukjizat lainnya selama hidupnya. Datang membantu orang yang membutuhkan. Melalui doanya, ia pernah menghancurkan belalang yang menghancurkan ladang di Palestina. Juga dengan perantaranya, para prajurit diselamatkan dari kematian. Dan dia juga menyelamatkan mereka yang binasa di bangkai kapal dan mereka yang hilang di padang pasir. Suatu hari, Theodosius memerintahkan untuk memukul semadron, ya, semacam sebatang kayu yang dipukul dengan palu, sehingga saudara-saudara akan berkumpul saat sembahyang. Dia memberitahu mereka, murka Allah semakin dekat ke timur. Setelah beberapa hari diketahui bahwa gempa bumi yang kuat menghancurkan kota Antioquia pada jam ketika Theodosius itu memanggil saudara-saudara untuk berdoa. Sebelum kematiannya, Theodosius memanggil 3 uskup yang terkasih dan menyatakan kepada mereka bahwa ia akan segera pergi menghadap Tuhan. Setelah 3 hari, ia meninggal pada usia 105 tahun. Nah, reliknya dimakamkan dengan hormat di gua tempat ia hidup pada awal kehidupan asketisnya. Luar biasa ya, satu teladan iman dari Theodosius. Bagaimana dia sangat memperhatikan spiritual dan pengajarannya, dan banyak mendedikasi hidupnya untuk para biarawan dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir kita lihat Tatiana, ya, Saint Tatiana. Ini diperingati setiap tanggal 12 Januari, ya. Ini seorang diakon martir dari Roma. Nah, Tatiana hidup pada abad ketiga di kota Roma. Ia adalah putri dari seorang konsul Romawi yang diam-diam menerima Yesus sebagai sang juru selamat dan memberikan dirinya untuk dibaptis menjadi seorang Kristen. Ia kemudian hidup sebagai seorang Kristen yang saleh dan membesarkan putrinya Tatiana dalam iman dan kasih Kristiani. Karena kecakapannya, Tatiana kemudian diangkat oleh gereja menjadi seorang diakon perempuan atau diakonisa gereja. Pada saat penganiayaan maki menjadi-jadi, diakonisa Tatiana ikut tertangkap. Ia kemudian dibawa ke sebuah kuil pagan dan dipaksa mempersembahkan korban bakar untuk dewa Apollo. Dengan tegas, Tatiana tentu menolak. Di depan altar pagan itu, ia malah menutup matanya dan berdoa kepada Kristus untuk membantunya. Setelah sesaat ia berdoa, sebuah gempa mengguncang kuil Apollo, dan patung dewa Roma itu pecah berkeping-keping. Bangsa Romawi tidak melihat hal ini sebagai satu keajaiban.
mereka malah menjadi sangat marah dan penuh dendam kepada Tatiana. Tatiana kemudian dibawa ke penjara di mana dia disiksa dengan sangat mengerikan. Kemudian Tatiana dipukul, dicabik dengan pisau cukur. Para Agorjo mencungkil kedua bola matanya dan terus menyiksa perempuan ini dengan siksaan yang keji. Dalam deritanya, Tatiana berdoa, meminta Allah untuk membuka mata para penyiksanya. Pada saat itu mereka melihat 4 malaikat berada di sekitar Tatiana. 8 orang Algojo yang menyiksa Tatiana kemudian berlutut di depannya dan meminta mengampuni dosa mereka. Nah, setelah melihat itu semua, mereka kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Nah, pihak otoritas Romawi menjadi marah dan hari berikutnya 8 Algojo itu disiksa dan dibunuh. Lalu mereka melemparkan Tatiana ke kandang singa. Namun bukannya merobek tubuh Tatiana, binatang buas itu malah merangkak turun ke kakinya dan berbaring di sana. Setelah beberapa kali gagal membunuh Tatiana pada tanggal 12 Januari 226, Tatiana menerima mahkota kematian dengan cara dia mati dipenggal. Tatiana dihormati sebagai orang kudus pada abad ketiga dan dirayakan setiap tanggal 12 Januari. Nah, keteladanan Tatiana membawa banyak orang untuk menerima iman yang Kristiani. Nah, ini adalah ikon Tatiana yang luar biasa. Ya. Oh, ini ya, ini Tatiana ya. Nah, saudara-saudara, terakhir Nino atau Nina yang sejajar dengan para rasul dan pencerah dari gereja Josia diperingati setiap tanggal 14 Januari. Perawan Nino dari Kapadokia adalah kerabat dari Martir Agung Georgius dan satu-satunya putri dari pasangan yang sangat dihormati. Ayahnya adalah seorang kepala pasukan Romawi dengan nama Zebulon dan ibunya Sosana adalah saudara perempuan dari Patriark Juvenal dari Yerusalem. Nino ketika dia mencapai usia 12 tahun, orang tuanya menjual semua harta milik dan mereka pindah ke Yerusalem. Segera setelah itu Nino diangkat sebagai seorang biarawan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi ke hutan belantara Sungai Yordan. Setelah Sosana berpisah dari suaminya, Patriark Juvenal menabiskannya sebagai diakonisa. Dia meninggalkan putrinya Nino dalam perawatan seorang wanita tua yang bernama Sarania Por, yang membesarkannya dalam iman Kristen dan menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang kehidupan Kristus dan penderitaannya di bumi. Dari orang tua asuh inilah Nino mengetahui bagaimana juga Kristus tiba di Georgia, sebuah negara penyembah berhala. Nah, Nino mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Theotokos, meminta berkatnya untuk bepergian ke Georgia dan layak memuliakan jubah suci yang telah ditenun sama Theotokos untuk putranya yang terkasih. Lalu Nino mendengar Bunda Theotokos mendengar doa-doanya dan menampakkan diri kepada Nino ya dalam mimpi dan berkata, pergilah ke negeri yang ditugaskan kepadaku oleh banyak orang dan khotbahkan tentang Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menurunkan rahmatnya ke atasmu dan aku akan menjadi pelindungmu. Tapi Nino yang diberkati merasa kewalahan dengan pemikiran dan tanggung jawab yang begitu besar. Lalu dia menjawab, bagaimana aku seorang perempuan yang rapuh dapat melakukan tugas yang sangat penting? Bagaimana aku bisa percaya bahwa ini adalah hal yang real, nyata? Sebagai tanggapan, Theotokos yang tersuci memberinya salib dari tanaman anggur dan menyatakan terimalah salib ini sebagai perisai melawan musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Ketika dia bangun, Nino memegang salib di tangannya dari pohon anggur itu. Dia membasuhnya dengan air mata sukacita dan mengikatnya dengan aman dengan helaian rambutnya sendiri. Menurut sumber lain, Theotokos mengikat pohon anggur dengan rambutnya sendiri. Nino menceritakan penglihatan itu kepada pamannya, Patriark Juvenal, dan mengungkapkan kepadanya keinginannya mengabarkan Injil ke Georgia. Juvenal membimbingnya di depan pintu kerajaan, meletakkan tangan di atasnya dan berdoa, ya Tuhan Allah yang kekal, aku memohon kepadamu atas keponakanku yang yatim piatu ini. Beritahukanlah menurut kehendakmu, dia dapat pergi mengabarkan Injil dan menyatakan kebangkitan kudusmu. Ya Kristus Allah kami, jadilah pemberi, pelindung dan Bapa rohani. Dan ketika engkau mencerahkan para rasul dan semua orang yang takut akan namamu, cerahkanlah juga dengan kebijaksanaan hambamu Nino ini untuk memberitakan Injilmu yang penuh sukacita.
Lalu ketika Nino tiba di Roma, dia bertemu dan membaptiskan putri Repsinia dan perawatnya Gaina. Pada waktu itu Kaisar Romawi adalah Diocletianus, seorang penguasa terkenal karena menganiaya orang Kristen. Diocletian tahun 28 sampai 284 sampai 305 jatuh cinta pada Repsinia dan memutuskan untuk menikahinya. Tapi Nino, Repsinia dan Gaina dan 50 gadis lainnya melarikan diri ke Armenia. Diocletian marah memerintah tentaranya untuk mencari mereka dan mengirim utusan ke Tiridates, Raja Armenia, ya, untuk menangkap mereka. Raja Tiridates menemukan para wanita itu dan mengikuti contoh Diocletianus, terpesona oleh kecantikan Repsinia dan memutuskan untuk menikahinya. Tetapi Repsinia tidak setuju menikahinya. Dan dalam amarannya, Raja menyiksa sampai mati bersama Gaina dan 50 gadis lainnya. Tapi Nino, yang sedang dipersiapkan satu tugas yang lebih besar, berhasil meloloskan diri dari penganiayaan Raja Tiridates. Dan dia bersembunyi di antara semak bunga mawar. Nah, ketika akhirnya dia tiba di Georgia, ya, dari negara Armenia, kemudian dia sampai ke negara Georgia, Nino disambut oleh sekelompok gembala mesketan di dekat Danau Paravani. Dan dia menerima berkat dari Allah untuk mengabarkan Injil kepada para penyembah berhala di wilayah ini. Dengan bantuan kenalannya, Nino segera mencapai kota Ubnisi. Dia tinggal di sana sebulan, kemudian melakukan perjalanannya ke Micketa dengan sekelompok orang Georgia yang sedang berziarah menghormati Dewa Armazi. Di sana dia menyaksikan dengan sedih ketika orang-orang Georgia gemetar di hadapan berhala. Dia sedih dan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini, agar semua bangsa bisa memuliakan Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang sejati, melalui Putramu Yesus Kristus. Itu doa Nino kepada bangsa ini. Lalu tiba-tiba angin kencang mulai berembus, hujan es jatuh dari langit, menghancurkan patung-patung dewa itu. Nah, para penyembah berhala yang ketakutan melarikan diri kalang kabut ke kota. Nino membuat rumahnya di bawah semak duri di Taman Raja bersama keluarga tukang kebun kerajaan. Tukang kebun dan istrinya tidak memiliki anak, tetapi melalui doa Nino, Allah memberi mereka seorang anak. Pasangan itu bersuka cita, menyatakan Kristus sebagai Allah yang sejati dan menjadi murid Nino. Kemanapun Nino pergi, mereka mendengar khotbahnya, bertobat kepada iman Kristen yang terus berkembang dalam jumlah besar. Nino bahkan menyembuhkan Ratu Nana yang sakit marah setelah dia menyatakan sebagai Allah sejati. Raja Mirian, Raja Josia, adalah seorang penyembah berhala. Sama sekali tidak senang dengan pengaruh dari pemberitaan Injil Nino kepada bangsanya. Nah, suatu hari ketika dia pergi berburu, dia memutuskan untuk membunuh semua orang yang mengikuti Kristus. Menurut rencana yang jahat, bahkan istrinya Ratu Nana akan menghadapi kematian jika tidak mau menyangkal imannya. Namun di tengah perburuan, tiba-tiba langit menjadi sangat gelap. Karena sendirian, Raja Miriam menjadi sangat takut dan berdoa dengan sia-sia meminta bantuan dewa-dewa kafir. Ketika doanya tidak dijawab, dia akhirnya kehilangan harapan dan secara ajaib dia berbalik kepada Kristus. Ya Allahnya Nino, berikanlah aku terang malam ini untukku dan bimbinglah langkah kakiku. Dan aku akan menyatakan nama suci-Mu. Aku akan mendirikan salib dan memuliakannya, dan aku akan membangun bagimu sebuah gereja. Aku bersumpah taat pada Nino dan iman orang-orang Romawi. Nah, tiba-tiba malam itu berubah. Matahari bersinar terang, Raja Miriam berterima kasih pada Sang Pencipta. Ketika dia kembali ke kota, dia segera memberitahu Nino tentang keputusannya. Sebagai hasil kerja keras yang tidak henti-hentinya dan yang sejajar dengan para rasul, Nino akhirnya bangsa Georgia menjadi bangsa yang berakar kuat di dalam iman Kristen sampai sekarang ini. Nino wafat di desa Bode di Georgia Timur dan sesuai kehendaknya dia dimakamkan di tempat dia menghirup nafas terakhirnya. Raja Miriam kemudian mendirikan sebuah gereja untuk menghormati Saint Nino ini di atas makamnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya banyak kesaksian-kesaksian teladan iman Tatiana, Nino, Theodosius, Gregory dari Nisa, ya. Nah ini adalah Nino. Kita
lihat adalah orang yang benar-benar secara totalitas taat kepada Kristus. Karena mereka menyadari bahwa mereka sudah adalah ciptaan baru, manusia yang sejati di dalam Kristus, sehingga ini adalah eh, sepantasnya mereka tunjukkan kepada Kristus. Nah, begitu juga dengan kita yang sudah mengenakan kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Adam yang kedua, kemanusiaan Kristus itu. Bagaimana kemanusiaan itu memperbaharui manusia atau individu-individu seperti kita ini, ya, memperbaharui kehendak bebas kita, memperbaharui emosi, mempengaruhi pikiran kita dan perbuatan kita menjadi pikiran, perbuatan, dan kehendak yang seperti Kristus, bukan lagi seperti Adam yang jatuh ke dalam dosa. Jadi ini ada satu perubahan, ada satu satu transformasi, ya, bagaimana ada satu healing atau terapi dari kemanusiaan yang lama, dari Adam berpindah kepada kemanusiaan Adam yang kedua atau Adam yang baru, kemanusiaan Kristus itu. Jadi ada satu proses kesembuhan pelan-pelan yang harus kita kerjakan, ya, dari kemanusiaannya sudah baru, tetapi individunya, manusianya, yaitu jiwa, roh, tubuhnya, kehendak, pikirannya, jiwanya, hatinya, perbuatannya, pikirannya itu harus pelan-pelan diubah menjadi manusia yang baru di dalam kemanusiaan yang baru ini. Nah, saudara-saudara, semoga ini memberkati kita semua, baik Kristus yang menyediakan kemanusiaan baru kepada kita dengan berbagai macam contoh dari orang-orang yang sudah menjadi atau memakai kemanusiaan Kristus itu. Thank you semuanya, semoga ini memberkati kita. Jika sudah terberkati, kiranya saudara bisa terus semangat mengikut Kristus, menjalankan kehidupan sehari-hari ini, dan saudara ingatlah bahwa kita sudah memakai kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Kristus yang memiliki kuasa, yaitu anugerah yang bekerja sama dengan iman kita untuk mengubah, mentransformasi diri kita ini, baik secara roh ataupun jiwa, batin, hati kita, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita akan diubah dari hari ke hari sesuai dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus. Ya, jika Kristus sudah memakai kemanusiaan itu, kemanusiaan yang baru, dan pribadi Kristus sendiri menunjukkan ketaatannya, ya, di dalam kehendak bebas dia taat sampai mati, dia tanpa dosa, dia kudus. Begitu juga kemanusiaan itu sudah kita terima. Sekarang manusianya, individunya, pribadinya ini yang harus bertransformasi di bawah kemanusiaan Kristus itu menjadi satu manusia seperti Kristus, ya. Jadi bukan kemanusiaannya lagi, tapi manusianya, pribadinya yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Jiwa itu menghasilkan pikiran, perasaan, emosi, ataupun kehendak yang sesuai dengan Kristus. Artinya, baik pikiran, perasaan, perbuatan, kehendak, itu semua sesuai dengan Kristus. Di dalam kemanusiaan yang baru ini, melalui teladan-teladan iman yang kita bisa lihat dan tahu yang tadi kita dengarkan bersama. Thank you semuanya, semoga ini memberkati kita semua.